Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Ulangan 9. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Di Horeb, kamu sudah membuat Tuhan gusar. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu hingga ia mau memunahkan kamu. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima lolo batu, lolo perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari, 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, yang ditelusuri jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh-loh perjanjian itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Setelah itu berpalinglah aku lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka aku peganglah kuat-kuat kedua loh itu. Kulemparkan dari kedua tanganku. Kupecahkan di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan. 40 hari 40 malam lamanya seperti yang pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya.
Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Juga kepada Harun, Tuhan begitu murka, hingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu, kuambil, kubakar, kuhancurkan dan kugiling baik-baik sampai halus menjadi abu. Lalu abunya kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Juga di Tabera, di Masa dan di Kibrat Tawa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kadesi Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu. Maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud. Karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milikmu sendiri, yang kau tebus dengan kebesaranmu, dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikannya dan dosanya, supaya negeri dari mana engkau membawa kami keluar, jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka, dan sebab bencinya kepada mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukankah mereka itu umat milikmu sendiri, yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang teracung? Demikian. Ya, silakan Pak Kasianus Dino. Efesus pasal 6, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu,
Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikhwalku. Maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ikhwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Sekian. Ya, amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Dunanti Tobing dan Pak Kasianus Dino. Sekarang kita akan menikmati renungan firman Tuhan dengan tema dan judul Rahasia Tanah Kanaan. Silakan, Pastor Joseph Paljang. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan yang teguh, jangan goyang, dengan hati yang tulus ya. Selalu ingat-ingat ya saudara ya, supaya Anda tiap hari ikut doa pagi menang hidupnya ya, jangan kalah terus ya. Anda berkemenangan ketika Anda ikut doa di sini ya. Anda bisa menikmati kemenangan dari sorga ya. Saudara, ketika kita ya datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, Tuhan tidak akan menutup dirinya darimu. Yang penting hatimu tulus, hatinya tulus, yang benar, yang lurus ya. Dan tiap hari 2 tahun di sini Anda nanti akan mendapat terobosan, kemenangan. Kalau Anda tidak mendapat terobosan, berarti ada yang salah denganmu. Pasti itu. Ya, Anda boleh telepon saya, berarti ada yang salah. Nanti saya kasih tahu salahnya di mana. Beberapa saya omelin. Tapi kalau sadar, kamu akan dapat terobosan. Kalau tidak sadar, kamu mau yela-yela, ya terserah. Yang saya ngomong semuanya sudah saya lewatin. Ya, apa yang saya beritakan kepada Anda, saya ajarkan kepada Anda tiap hari, itu saya sudah lewatin ya, dan saya sudah buktikan, saya lakukan, saya kasih contoh di depan mata Anda sendiri, bahkan ya, saya kasih contoh di depan mata Anda sendiri setiap hari. Wah, coba kurang apa lagi saudara, kurang apa lagi ya. Nah, hari ini rahasia tanah Kanaan ya saudara. Ketika orang Israel dari mulai Abraham ya dibawa ke tanah Kanaan, lalu orang Israel dari Mesir dibawa ke Kanaan.
Itu bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka suci mulia, bukan, saudara. Tanah Kanaan adalah tanah tempat yang luar biasa strategis dan kalau orang Cina bilang itu hokinya bagus, di belakang gunung, di depan laut, saudara. Ya, tanah Kanaan itu belakangnya gunung, depannya laut, saudara. Ya, laut Mediteran, belakangnya itu pegunungan Petra. Ya, turun itu langsung laut. Makanya itu tanah hoki, saudara ya. Siapapun yang tinggal di situ, asal rajin bekerja, pasti beruntung. Tanah tersebut tidak mudah diserang dari mana-mana. Kenapa? Karena itu gunungan, nggak bisa nyerangnya gimana, saudara? Tidak mudah melebarkan pasukan di sana. Ya, seberang di utaranya ada sungai, 2 sungai lagi, ya kan? Nah, di sebelah kesininya baru bisa tuh, tapi itu padang gurun, Sinai. Jadi itu tanah yang benar-benar bagus. Ya, sehingga Anda bisa mengatur pertanian itu. Ya, dulu udah pernah saya cerita ya, orang Israel itu bisa mengatur pertaniannya, musimnya, pertaniannya. Kenapa? Karena terisolasi dia, belakang gunung, depan laut. Sehingga dia bisa bikin masa berak. Itu setiap 7 tahun mereka bisa berhenti, bisa memutuskan semua hama tanaman dan semua penyakit tanaman. Selama 1 tahun berhenti, dan selama 7 tahun kali 7 tahun yang ke-7 mereka bisa berhenti. 7 tahun itu semua hama tanaman, penyakit tanaman berhenti, mereka nanam lagi akan subur sekali. Ya, itu hebat sekali sistem pertanian itu ya. Kalau saya dulu belajar ya di agroteknologi saya kan, saya belajar itu namanya masa berak. Di Indonesia gagal, nggak bisa. Kenapa? 1, orang nggak disiplin, 2, nggak terisolasi, bablas. 1 di sana nanam apa, sini nanam apa, perang, hamanya pindah. Di sini kita lagi masa berak, hamanya pindah sana. Begitu kita berhenti, hamanya balik lagi. Nah, kita juga begitu, terlindih sama air, ngikutin alurannya air. Apalagi sering banjir. Itu yang terjadi, bedanya Indonesia yang subur tapi nggak makmur dengan Israel. Ya, yang subur dan makmur penuh dengan susu dan madu. Tetapi rahasia di tanah Kanaan adalah kamu harus kerja. Kalau tidak dikerjakan nggak bisa. Indonesia kamu nggak perlu kerja, sehingga di Indonesia banyak orang malas karena kamu tanam tongkat bisa tumbuh, tapi nggak akan maksimal. Di Israel semua buah yang termanis, yang terbaik di dunia ada di Israel. Anda pergi ke pasar di Israel, ya, nggak usah ke supermarket, di pasar saja itu loh. Di Haifa itu kan ada pasar Haifa itu bawah itu, ya saya lupa nama jalannya, di pasar ya turun ya, itu benar-benar pasar ya, kayak pasar pagi begitu, kayak pasar basah gitu, becek gitu ya. Anda beli buah sembarang saja, beli tomat, beli pisang, beli buah, jeruk, apel, anggur, pasti manis, pasti manis. Ya, nggak usah ngecek, nggak usah apa, ambil aja beli, pasti manis. Jamin itu, ya. Saya kan sering beli di sana kan, di pasar itu ya. Kalau belanja, beli, aduh bawangnya itu enak sekali, ya, tajam ya. Cabai apa segala macam semua Anda beli apa-apa itu selalu yang terbaik, ya. Saya nggak ada di sana, nggak ada cabai rawit, ya. Saya nggak ada cabai rawit aja itu. Saya belum tahu tempatnya cabai rawit di mana. Tapi itu luar biasa, saudara. Nah, daging babi itu nggak ada cacingnya, saudara ya. Daging babi pun nggak ada cacingnya. Karena babi di Israel itu tidak boleh di bawah, harus di atas, ya, ternaknya ya. Daging apa saja, nggak ada antrak apa segala macam, nggak ada, saudara. Nggak kayak di Indonesia dikit-dikit antrak, cacing pita semua. Sapi aja cacing pitanya banyak di Indonesia. Itu tempat terbaik, saudara. Tapi kamu harus kerja di tanah Kanaan. Harus bekerja, ya. Kamu harus kerjakan. Kamu harus rajin di sana. Kalau nggak rajin, kamu nggak bisa. Ya, karena itu memang kodratnya manusia. Itulah sebabnya orang Israel itu pintar dan rajin bekerja. Nggak ada kamu ketemu orang Yahudi malas itu, nggak akan ketemu, saudara. Anda tidak akan menemukan satupun orang Yahudi malas-malasan, tidur-tiduran begitu malas, itu nggak ada. Tidak ada ceritanya orang Yahudi malas, itu nggak ada. Ya, semua orang Yahudi itu pekerja keras dan cinta keluarganya.
ya, dan mereka monogami, ya, cinta keluarganya dan monogami. Bisa ada yang bercerai karena diperbolehkan kan, tapi mereka monogami dan mereka cinta keluarga, ya. Perceraian itu aib bagi orang Yahudi, ya, jadi mereka nggak bisa sembarangan cerai, ya, hukumnya keras sekali. Kamu bisa dimiskinkan kayak di Belanda sama, ya, kamu cerai, istrimu nuntut macam-macam, kamu bisa miskin itu, saudara. Nah, saudara, namun apa yang membuat Anda bisa tinggal di tanah Kanaan? Oh, sebentar, kenapa kita harus rajin bekerja, harus kerja keras? Sebab kalau kamu tidak bekerja keras dan kamu makan kayak di Indonesia, penyakitmu banyak. Makanya orang Indonesia itu banyak penyakitan dibanding dengan Eropa atau dibanding dengan apalagi Yahudi. Bukan kita memuliakan orang Yahudi, udah sama saja. Orang Yahudi dengan kita sama saja, ya. Hanya, ya, iklimnya, ya, orang Belanda, orang Israel, kamu tidak mungkin tidak bekerja. Kedinginan mati kamu di rumah kalau tidak punya api, kalau tidak punya kayu di rumah. Ya, orang Belanda, orang di Eropa itu setiap musim dingin mereka punya kayu di rumahnya. Kalau mau gasnya murah, bayarnya ya gas itu mahal, ya. Saya sebulan bayar 250 euro sebulan, ya, gasnya, ya. Untuk berempat itu kita bayar 250 euro, berarti berapa? 4 juta. Itu saja termasuk murah, saudara, ya. Nah, saudara, kalau mau murah, maka saya bikin tungku pakai kayu, ya. Saya kudu nyari kayu, kudu bawain kayu, nggak ada tukang kayu lewat, kayu nggak ada, saudara. Anda kudu pergi cari ke sana perkebunan, cari ngangkut kayu sendiri, Anda kudu belah sendiri, masuk sini, ya. Bahwa ditata yang rapi, mereka punya tempat ini buat tunggu, ya. Iklimnya. Tapi kalau kamu kerjakan pasti sukses, pasti berhasil. Di Belanda itu, waduh, saudara, eksportir pertanian, salah satu eksportir yang terbaik, ya, di dunia. Nah, Indonesia mau ekspor apa? Padahal katanya tongkat pun bisa tumbuh. Nah, tanahnya terkutuk di Indonesia itu. Di Israel, di Belanda, sukses, saudara, ya. Kamu lihat greenhouse di mana-mana. Belanda biar musim dingin bisa nanam tomat. Ada greenhouse di mana-mana, ya. Luar biasa. Saya bukan memuji-muji, saya bukan orang yang mulia, bukan. Tetapi iklimnya dia membuat orang itu harus rajin. Nggak rajin, beku di dalam, beku di rumah. Ada pemanasnya, itu ada temennya Miracle, anak saya itu, ya. Ada orang tuanya kan imigran, ya. Dia kan imigran juga dari Syria. Orang tuanya malas, nggak mau kerja. Anaknya 7, saudara. Hidupnya dari apa namanya? Dari outkering itu, ya. Lumayan dapatnya, kalau dari outkering itu bisa 2.000, 3.000 itu, saudara, ya. Anaknya 7. Tapi ajaib, ya. Bisa nggak ada heaternya rumahnya, ternyata listriknya beberapa bulan nggak dibayar, diputus. Akhirnya dia nggak ada. Dia kedinginan di dalamnya. Kasihan katanya. Dia balik kedinginan. Hah? Saya sampai bingung, ya. Diceritain, bisa, saudara, karena nggak mau kerja, males. Saya cakap, harusnya kan dia bisa, kan, dia beli tungku, dibikin itu, ya, pakai kayu, itu saja males, saudara, ya, biasa di Arab, nggak bisa, nggak cari kayu bakar, sekarang disuruh cari kayu bakar, ya, mumet, saudara, ya. Nah, Anda sekarang kalau di Indonesia, Anda nggak perlu kerja, ya kan? Anda sedikit bekerja, banyak orang baik yang suka ngasih, mendingan minta-minta. Nah, disitulah masalahmu, saudara. Kalau kamu makan terus, tidak bekerja, kamu sakitnya banyak nanti. Ajaib, ya. Kenapa orang Israel umurnya panjang? Kenapa orang Belanda umurnya panjang? Karena mereka bekerja. Kalau kamu tidak bekerja, kamu makan terus, umurmu pendek. Udah simple. Penyakitnya banyak. Jadi, apa yang kamu makan jadi kutuk. Ya kan, bahasa kliniknya kan kutuk, kan. Kamu makan jadi kutuk. Kalau kamu tidak bekerja, apapun yang kamu makan, apapun yang kamu telan jadi kutuk. Kalau kamu bekerja, walaupun capek, apapun yang kamu makan jadi berkat.
Karena Tuhan menciptakan manusia untuk bekerja. Ingat pemuridan ya. Tuhan menciptakan manusia itu untuk bekerja. Supaya kamu bekerja, mengelola, mengusahakan bumi ini. Jadi kalau kamu tidak bekerja, apapun yang kamu makan jadi kutuk. Ya, serius saudara ya. Nah, itulah rahasia Kanaan. Mengapa tanah Kanaan menjadi penuh susu dan madu? Ya, tanah yang penuh susu dan madu. Waktu dibawa anggurnya besar-besar katanya ya. Itu dari zaman dulu, saudara. Dari zaman sebelum Israel di sana. Ya, Yosua dan Kaleb, 12 pengintai bawa itu ya anggurnya gede-gede ya. Buahnya semuanya luar biasa ya, saudara ya. Itu penuh susu dan madu. Ya, tanah yang amat subur. Luar biasa ya. Bahkan buat peternak pun subur. Aduh, saudara, kalau makan domba itu ya di Israel itu ya melting itu, saudara, luar biasa. Ya, di sini dombanya nggak terlalu seperti di Israel ya. Itu melting kalau Anda makan domba di Israel itu enak. Yang pernah ke Israel tahu ya. Makan apa saja enak di sana. Ya. Sekarang balik lagi, saudara. Ya kalau kamu doyan, tapi ya tentu ada yang nggak doyan dagingnya nggak enak. Saudara, ada hal yang lebih luar biasa lagi. Ya, saudara, ada yang luar biasa lagi. Ketika ya berkat itu akan menjadi langgeng ketika kamu menghormati dan merawat orang tuamu. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Di tanah Kanaan itu, ya, kalau kamu menghormati orang tuamu, maka kamu akan diberkati, maka kamu akan diberi umur yang panjang, bukan cuma berkat, tetapi umur yang panjang. Karena setiap orang merawat orang tuanya, maka anaknya melihat kamu merawat orang tuamu, dan anakmu akan merawat kamu, bukan taruh di panti jompo. Karena kamu merawat orang tuamu, umurnya panjang. Anak-anak dengan sukacita merawat orang tuanya. Ya, saya senang ya merawat mami ya. Merawat mami saya dulu saya senang. Ini mertua saya lah, kita layu-layu biar ke sini, cuman takut naik pesawat ya. Susah. Nanti saya juga sedih juga mertua saya. Kita pengennya supaya tinggal di sini ya. Kasihan umur 70 tahun ya. Kita pengen mertua saya bisa tinggal di sini. Karena di sini seger, supaya umurnya panjang. Di sini tuh seger ya, saudara ya, hawanya itu ya, bikin orang itu panjang umur. Makanya, saudara, rawat orang tuamu. Anakmu menyaksikan kamu merawat orang tuamu dengan sukacita. Jangan mengeluh waktu merawat orang tua. Orang mati-mati, wah, jangan, saudara ya. Anda jangan pernah mengeluh ketika merawat orang tua. Walaupun yang jadi orang tua juga tahu diri ya. Jangan umur 80 tahun, umur 90 tahun. Aku nggak mau mati, ayo berutang sana, utang sini ya buat kamu berobat. Kamu namanya nggak tahu diri, umur 80, 90 ya cukup lah ya. Cukup dong, kenapa kamu takut mati? Berarti kamu belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Harusnya kamu umur 70 tahun itu kamu sudah mempersiapkan. Kamu 50 tahun kayak saya sudah mempersiapkan diri kalau saya ketemu Tuhan. Kalau saya mati, saudara. Jangan kamu umur 70-80, yang jadi orang tua, tahu diri. Yang jadi anak, rawatlah orang tuamu dengan sukacita. Maka panjang umurmu, anakmu melihat kamu merawat, dia juga rawat kamu. Ya, satu, kamu harus bekerja. Supaya kamu jangan penyakitan. Biar sudah tua. Makanya di Eropa, usia pensiunnya 67. Kamu bisa istirahat sampai 70. Ya, bahkan kamu bisa tetap kerja terus ya. Itu pemain saksofon kita itu kerja udah umur 70 lebih. Ya, pemain saksofon kita, dokter gigi. Ya, masih semangat bekerja. Boleh. Cuman kan kudu bayar pajak kan, tetap bayar pajak kan. Ini kan pajaknya besar. Tapi semangat bekerja itu pasti itu. Saudara, karena harapan hidupnya panjang, walaupun kamu sudah umur 70, umur 80 tahun, tetaplah bekerja yang ringan-ringan. Jangan sampai nganggur di rumah enak-enakan. Bekerja itu apa, saudara? Bisa bantu pelayanan di gereja. Dalam organisasi kekristenan di yayasan kita, itu Bu Ida kemarin,
Duh Pak, saya usianya sudah 70 loh. Melayani Tuhan, lagi ayo Bu Ida. Ya kan, Bu Ida sama Bu Cinta itu kan, jadi koordinator untuk besuk ya kan, untuk kunjungan, dibagi wilayah-wilayah. Nanti sehat, ya nanti energik, senang, ya mendoakan, berguna hidupnya. Itu juga pekerjaan, kamu jadi tim besuk. Pak Yance itu ya, dijemput sama Apeng, ayo kita besuk. Pak Yance itu tetap itu ya, itu bekerja saudara, jangan nganggur kamu udah biar bisa tua-tua itu males-malesan di rumah, cepat pikun kamu nyusahin anaknya kamu nanti. Tetap semangat di rumah ngerjain masak apa segala macam, jangan males, jangan manja. Ya kalau pengen umurnya panjang, orang tua yang rajin, anak-anaknya juga merawat, yang jadi anak tahu diri. Kamu pengen usiamu juga panjang, lanjut umurmu, kamu rawat orang tuamu supaya kamu juga anakmu melihat teladan darimu. Ya, rahasia ketiga, saudara. Anda bisa tinggal di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Itu bukan karena jasamu, saudara. Ya, hari ini saya ada di tanah Kanaan saya di Belanda. Belanda ini adalah tanah perjanjian saya, saudara ya. Tanah yang Tuhan janjikan buat saya. Ya, Belanda ini. Di sini. Makanya saya tetap menghormati orang tua. Ya, sebelum saya berangkat, saya sujud 12 kali. Saya sujud 12 kali sama mami saya. Saya tahu saya nggak akan ketemu lagi. Nyaris ya, sebetulnya mami waktu itu sudah mau saya ajak kemari. Ya, Pastor Daniel Alexander sudah mau. Dan nanti apa janjian? Udah janjian, saudara ya. Kurang sedikit lagi nggak nyampe ya, saudara ya. Padahal saya yakin kalau mami itu nyampe ke Belanda umurnya panjang itu. Mana nyampe ya. Ya sudah, perjuangan kami cuma sampai sebegitu, kita sudah usahakan. Ya, terawat, saya nggak bisa ngerawat fisik saya kirim uang, saudara. Ya, selama saya kirim uang, saya nggak pernah kasih ke gereja, saudara, nggak punya uang dulu saya, lu nggak boleh kerja kok. Ya, saya kirim uang dari yang saya punya, apa adanya, kita bagi, sisa, terus kita selalu sisihkan buat kita kirim ke Indonesia. Jangan kasih ke gereja dulu, kasih ke mama saya dulu. Kamu rawat orang tuamu dulu, jangan kasih ke gereja, jangan kasih ke yayasan, jangan kasih ke saya. Orang tuamu dulu kamu rawat yang benar. Kalau orang tuamu sudah kamu rawat, baru kamu kasih untuk pelayanan, untuk saya kirim, supaya Pak Paul nih hidupnya makannya bisa makan domba, daging domba terus nih, tiap minggu, misalnya. Supaya pakaiannya jangan beli bekas. Ya, boleh saudara, tapi kamu rawat orang tuamu dulu dan anak-anakmu yang benar. Ya, nah saudara, di tanah Kanaan itu bukan karena jasamu. Saya di Belanda ini bukan karena jasa saya. Ya, tapi Tuhan bilang apa? Karena orang-orang itu jahat. Waktu dia di tanah Kanaan itu ya, diusir sama Tuhan. Kalau kamu hidupnya tidak benar, kalau kamu jahat, kamu tidak berkenan sama Tuhan, kamu kan dihalau dari tanah Kanaan, saudara. Kamu itu bisa masuk tanah Kanaan karena ada tanah Kanaan itu, ya, artinya dihuni oleh orang yang tidak benar. Artinya apa, saudara? Artinya ada orang-orang yang jahat sama kamu, ya. Orang-orang ini ngerebut harta milikmu, saudara. Orang-orang ini kurang ajar sama kamu, tapi kamu lepaskan pengampunan, ya. Kamu tuh sebenarnya sedang menjarah dia, saudara. Ketika kamu lepaskan pengampunan, kamu sedang menjarah berkat-berkatnya dia, ya. Dan banyak sekali berkat-berkat itu akan dilimpahkan kepadamu. Makanya firman Tuhan juga berkata, berbahagialah orang yang rendah hati, karena dia akan mewarisi bumi, hal-hal yang jasmania. Makanya jadi orang itu jangan belagu. Lagi kerja kesenggol dikit sama atasannya, nggak usah ngamuk, nggak usah tersinggungan, bertahan di situ. Pak, ini bosnya kurang ajar. Kecuali kamu mau dilecehkan secara seksual, kecuali kamu dilecehkan secara seksual, kecuali kamu disuruh pindah jadi Islam, kamu keluar saja. Tetapi kalau selama kamu tidak disuruh pindah agama, selama kamu tidak dilecehkan secara seksual atau kamu dipukul, digebukin, bertahan di situ. Cuman omongan saja.
Nggak usah kamu tersinggungan, jengkel, nggak usah marah-marah. Tetap rendah hati. Apa itu rendah hati? Kamu rendah hati beda sama orang menjilat. Kalau menjilat itu, ya kamu sama bosmu ketakutan. Siapa di sini kalau sama orang Islam ketakutan, tapi sama gereja Anda midak-midak, saudara. Sama sesama orang Kristen kamu nginjak-nginjak, tapi sama orang Islam ketakutan. Nah, itu namanya bukan rendah hati. Itu mengasihi orang Islam gundulmu peang. Itu namanya kamu pecundang. Sama kamu di kantor, sama bosmu kamu mungguk-mungguk, tapi sama anak buah kamu nginjak, itu namanya kamu pecundang, penjilat. Tapi kalau sama atasanmu kamu rendah hati, sama anak buah kamu juga memperlakukan dengan baik, itu namanya kasih. Itu namanya rendah hati. Kan gampang kan? Kamu di sini ajar yang simpel-simpel, saudara ya. Ya udah, itu ciri khas. Nggak sama atasan kamu merendah, sama anak buah kamu tetap ngajeni, kamu melakukan dengan layak, jangan kamu injak. Itulah rendah hati. Kan kelihatan kalau di kantor kamu rendah hati, apa kamu pecundang atau kamu penjilat, ya kan? Oh sama, orang Kristen juga sama. Kalau gereja, ya kan? Gereja sama sesama orang Kristen, kamu nginjak, kamu berani maki-maki. Tapi sama orang Islam kamu terkencing-kencing, terbirit-birit kayak Gilbert. Itu namanya bukan cinta, tapi kamu pecundang, penjilat. Bukan cinta. Kalau cinta itu kamu berani serbu orang Islam, kamu lawan itu orang Islam, dan kamu tetap mengasihi gereja. Kamu bela rekan-rekan sesama Kristen. Kayak saya. Loh, mengaku iya, memang iya. Teladanilah saya seperti saya meneladani Yesus. Teladani saya. Ikutlah teladan saya seperti saya meneladani Kristus. Saya berani ya lawan orang-orang Islam ini. Tapi saya kasih perlindungan kepada orang-orang sesama kita. Kamu jangan berantem, ayo sini kita kumpulin. Gitu saudara ya. Nanti kamu lanjut umurmu, nanti kamu diberkati hidupmu, saudara. Jangan takut. Jangan takut. Ya, jangan takut dengan kamu tidak diberkati selama kamu bekerja yang rajin. Ya, kamu jaga kekudusan hidupmu, ya, dan kamu rendah hati, upgrade kalau perlu, belajar, ya, belajar sesuatu, kamu akan diberkati, apapun pekerjaanmu. Pak harus jadi ini Pak, orang IT supaya duitnya banyak, ternyata belum tentu. Dulu saya ya, mikir dulu harusnya saya sekolahnya komputer aja ya, dulu saya, waktu saya baru masuk dunia sekuler, saya kan kerja di bank, ya kan, di sebuah bank asing ya, bank yang besar, bank asing. Terus saya ngeliat teman-teman orang IT, aduh harusnya saya tuh kerjanya IT, aduh. Saya baru setahun baru melek tuh. Begitu saya pindah ke perkebunan, saudara. Gaji saya itu berkali lipatnya orang-orang yang kerja di bank itu, saudara ya. Wah, saya baru melek tuh. Kalau Tuhan mau berkati itu enggak perlu kamu, enggak mikir kamu kerjanya apa, saudara. Bahkan kamu pemulung pun, kalau Tuhan mau berkati kamu, berkatnya ada aja, saudara. Saya itu baru ngerti, kamu enggak usah, saya harus punya sarang walet Pak, supaya kayak, belum tentu saudara. Apa yang ada padamu, kerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkati. Enggak usah kamu punya sarang walet, ini kayak Pak Enardo, ini enggak perlu. Walaupun punya sarang walet, memang salah satu saluran berkat. Tetapi kalau kamu kerja, sekalipun kamu tukang ojek, kalau Tuhan mau berkati kamu, itu ada saja caranya Tuhan. Ya, selalu melimpah. Ya, saudara ya, ingat-ingat yang saya ngomong, jaga kekudusan dalam hidupmu. Dan kalau kamu ingin masuk dalam tanah perjanjian, ya, kamu harus rendah hati. Hormati orang tuamu, cintai orang tuamu, hormati orang tuamu, dan kamu hidup dalam kerendahan hati. Pasti kamu masuk tanah perjanjian, masuk ke Kanaanmu, ya. Jangan muter-muter di padang gurun terus, capek, ya. Jangan suka mengeluh. Karena orang-orang di tanah Kanaan itu dihalau, kamu menggantikan mereka di tanah perjanjian itu. Bukan karena kamu hebat, tapi kamu merendahkan hatimu, kamu hormati orang tuamu. Kamu harus, karena di tanah perjanjian kamu juga harus bekerja untuk menghasilkan susu dan madu yang melimpah. Tuhan Yesus memberkati.